Perkenalkan, nama saya Terentia Sofiani Sihura dengan NIM 22017049. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kenyataan dalam karya sastra pada mata kuliah Pengantar Pengkajian Kesusastraan yang diampu oleh Ibu Dr. Yani Hayati, SSM Hum. Hubungan kenyataan dalam karya sastra. Sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat, antara masyarakat dengan orang seorang, antar manusia, dan antar peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Sastra menyajikan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Pendekatan mimesis dalam mengkaji sastra. Teori mimesis dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis dalam bahasa Yunani berarti tiruan. Teori mimesis menganggap karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Ada gagasan mengenai manusia, di mana manusia yang ada di dunia ini adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Demikian juga benda-benda yang ada di dunia. Bunga, pohon, meja, kursi, dan lain sebagainya dianggap sebagai tiruan dari dunia gagasan mengenai hal-hal tersebut. Teori sosiologi sastra. Yang pertama adalah teori Marxisme. Sosiologi sastra Marxis disebut juga sebagai kritik Marxis. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan karya sastra dengan lengkap dengan memberi perhatian terhadap bentuk, gaya, dan maknanya sebagai produk sejarah tertentu. Marxisme menegaskan bahwa bukan kesadaran yang menentukan kehidupan, tetapi kehidupanlah yang menentukan kesadaran. Hubungan sosial antar manusia diikat dengan cara mereka memproduksi kehidupan materialnya. Yang kedua adalah teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Ciri khas strukturalisme genetik adalah memahami dan mengkaji karya sastra berdasarkan aspek genetik atau asal-usulnya, yaitu dalam hubungannya dengan pengarang dan pandangan dunia kelompok sosialnya, serta kondisi sosial historis yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Dalam memahami asal-usul karya sastra, strukturalisme genetik memandang karya sastra sebagai ekspresi pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Dan yang ketiga adalah teori hegemoni. Teori ini sering disebut juga sebagai teori kultural atau ideologis general dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk memformasi masyarakat. Hegemoni merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lainnya. Kelas hegemonik atau kelas yang memimpin, menurut Gramsci, adalah kelas mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. Kajian sosiologi dalam mengkaji karya sastra.
Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh Watt, sosiologi mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. Isi karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial dalam hal ini sering kali dipandang sebagai dokumen sosial atau sebagai potret kenyataan sosial.